Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang nahwu dengan buku apa namanya? At-Tuhfah As-Saniyah. Apa arti At-Tuhfah? Hadiah. As-Saniyah? Hah? Masterpiece. Masterpiece. Apa artinya? Masterpiece. Secara bahasa Ad-Dufa itu hadiah. Saniyah itu yang luar biasa, yang mahal itu, yang berharga. Istimewa. Iya, mirip-mirip lah mahakarya. Mirip-mirip. Enggak apa-apa. Jadi bahasa itu tidak harus kaku. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang anwa'ul kalam. Qala, siapa berkata di sini? Qala musannif. Jadi biasanya dimulainya dengan matan dulu. Wa aqsamuhu salasatun. Jenis-jenis dari kalam ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna. Jadi bukan hanya sekedar huruf alif, bukan itu maksudnya. Jadi dikhususkan lagi huruf yang bermakna, yaitu seperti ba, itu ada maknanya. Beda dengan huruf misalnya sa, huruf kha, itu tidak ada maknanya. Oke. Coba hapus dulu, Jul. Deden, ambil air lagi kan? Di sana, minta di sana. Mas minta air, Mas. Iya, pakai ini. Oke. Perhatikan. Anwa'ul kalam. Ada 3. Yang pertama apa? Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Paham. Kelima. Oke. Al-ismu. Apa arti isim di situ di buku? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam naqtarin biz-zaman. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam naqtarin biz-zaman. Ini arti dari isim secara istilah nahwu. Secara bahasanya apa? Madalla ala musamma. Apa saja yang menunjukkan nama itu adalah isim. Apa saja yang memiliki nama adalah isim. Tapi kalau menurut nahwu, kalimatun, kata dallat yang menunjukkan ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Walam naqtarin biz zaman, dan tidak terikat dengan waktu. Jadi kapan saja boleh diucapkan. Untuk masa tentang kemarin, hari ini, besok, nggak apa-apa. Sama aja, nggak berubah. Itu kenapa diikutkan dengan walam naqtarin biz zaman? Karena untuk membedakan dengan apa? Fi'il. Oke. Kemudian kita akan bahas yang kedua adalah al-fi'lu. Secara bahasa apa artinya?
Al-hadas. Apa artinya hadas di sini? Ya, peristiwa atau kejadian. Fi'il terbagi 3. Yang pertama apa namanya? Madi. Apa arti fi'il madi? Di situ di buku. Madalla ala hadatsin. Madalla ala hadatsin. Waqa'a fi waqa'a qabla waqa'a qabla, langsung aja fi zamani qabla fi zamani alladhi qabla zamani takallum, langsung qabla zamani takallum. Perhatikan, yang dimaksud dengan fi'il madi adalah ma dalla ala hadas, yang menunjukkan kejadian, peristiwa atau perbuatan. Waqa'a terjadi sebelum waktu diucapkan. Paham nggak? Oke. Misalnya Anda katakan Julfikar safara. Julfikar safara fi syahri Yanair misalnya. Anda bilang Julfikar itu bersafar pada bulan Januari. Nah, madalla ada hadas. Safar apakah hadas atau bukan? Hadas, kejadian. Kapan terjadinya? Sebelum dikatakan, sebelum waktu dikatakan. Artinya apa? Bulan Januari itu kapan? Sudah berlalu apa? Sudah berlalu. Artinya apa itu? Julfikarnya itu bersafar itu terjadi sebelum waktu dikatakan saat ini. Jadi sudah berlalu. Kemudian yang kedua jenis dari fi'il apa? Al-mudhari'. Ma dalla ala hadatsin. Yaqa'u fi zamani takallum atau ba'dahu. Yaqa'u fi zamanin yaqa'u fi zamani takallum atau ba'dahu. Contohnya apa? Fi zamani takallum. Banyak ya. Misalnya contohnya yaktubu. Sekarang lagi nulis. Nah, terjadi saat ini. Kemudian misalnya sayaktubu. Misalnya nanti kita setelah selesai belajar ini misalnya kita sanarji'u misalnya. Nah, nanti kita pulang. Tapi itu kan ba'da zamani takallum. Setelah waktu berbicara. Kalau sekarang misalnya Anda nulis ini pada masa berbicara, pada waktu berbicara. Oke, dalam bahasa Inggris ya sedang berlangsung, continuous ya. Yang terakhir apa namanya? Fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Apa di situ? Madalla hadasin usuluhu ba'da. Oke. Madalla ala hadas, yang menunjukkan apa, yang menunjukkan satu kejadian, tentang kejadian. Yutlabu husuluhu, diharapkan terjadinya ini hadasnya, peristiwa itu setelah waktu berbicara. Nah, misalnya Anda katakan misalnya
Irji'u. Ketika ana berbicara, apakah kalian sudah pulang? Sudah pulang? Belum. Nah, pulangnya nanti gitu. Setelah bicara ini. Oke. Kemudian yang terakhir, jenis dari kalam adalah apa? Al-harf. Ja'a li ma'na. Apa artinya? Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ini adalah makna dari harf. Misalnya min, ila. Ini adalah kalimat, kata juga yang menunjukkan makna fi ghairiha. Dia bermakna apabila bersama yang lain gitu. Tapi kalau sendiri tidak ada maknanya, membingungkan gitu. Seperti itu. Ila, kan nggak jelas. Min, dari. Nah, tapi kalau misalnya ila aina, ilal madrasah, ilal masjid, nah, baru bisa dipahami. Seperti itu. Kalau sendiri dia tidak bisa dipahami. Oke. Ila. Ila. Oke. Sekarang kita akan bahas. Udah paham ini ya? Mudah kan? Nah, makanya hapus dulu Deden. Takdir. Mereka tuh bapaknya Deden sama bapaknya Takdir sama-sama bapak-bapak. Oke, syukran Takdir. Oke, sekarang kita akan bahas tentang alamatul isim. Tanda-tanda isim. Apa tanda bahwa kalimat ini dikatakan isim? Apa tanda dikatakan bahwa satu kata ini dikatakan isim? Nah, kita akan bahas sekarang. Alamatul isim. Bil khaddi. Yang pertama adalah apa? Bil khaddi. Apa maksud khafd di sini? Belum tentu. Bil kasrah. Kemudian yang ketiga, dukhul alif wal lam. Tiga ini kan? Terakhir apa? 4 itu. Huruful khafdi. Oke. Itu sebenarnya termasuk di sini. Bil khafdi ini terbagi 3. Yang pertama, huruful jar, bil huruful jar. Contohnya misalnya ilal masjid. Nah, ini adalah huruf jar. Kemudian yang kedua, bi huruf al-qasam. Ada lain? Yang lain nggak selain ini? Bidaraf. Ya. Kemudian contohnya apa? Wallahi. Kemudian apa lagi? Bidaraf ya. Contohnya yaumul Jum'ah misalnya. Yaumul Jum'ati. Apa lagi?
Ada yang lain? Udah ini aja. Ini pun sebenarnya tidak ada di buku ini. Yang ada cuma 3 nih. Ini satu lagi apa di situ? Ada nggak? Nggak ada ya? Ini pun nggak ada ya? Bil idhofah. Misalnya Kitabu Muhammadin. Ada nggak? Mudah-mudah filai? Nggak ada? Oke. Berarti cuma 2 ini ya. Ini tambahan, bonus berarti. Oke, bonus itu berarti. Yang 2 ini bonus. Oke, kemudian tanda yang kedua apa? Tanwin. Contohnya Muhammadun. Muhammadun. Kemudian dukhul alif lam. Contohnya Al-Quran. Oke. Di sini yang perlu dibahas adalah al-khabdu. Al-khabdu secara bahasa artinya apa? Diddul irtifa', lawan dari tinggi. Wa fi istilahin nuhati ibaratun 'anil kasrah. Ya, khafat ini adalah ibarah, suatu ungkapan pengganti kasrah. Allati yuhdithuha al-'amilu aw ma naba anha. Yang terjadi karena amil atau apa yang mewakili amil tersebut. Jadi khafat ini bisa terjadi karena ada satu amil, yaitu yang contohnya adalah ada huruf jar. Kenapa dia kasrah? Kenapa dia khafat? Karena ada huruf jar. Atau huruf qasam. Atau dengan dzaraf. Atau dengan idhofah. Nah, itu. Karena ada sesuatu amil yang menyebabkan. Amil itu adalah penyebabnya yang membuat dia kasrah. Kemudian ammat tanwinu fahuwa fil lughah at-taswid. Tanwin secara bahasa adalah apa? At-taswid. Tanwin secara bahasa at-taswid. Apa arti taswid? Suara. Suara. Tapi secara istilah nahwu di sini apa? Nunun sakinatun tatba'u akhir al-ismi lafdhan wa tufariquhu khattan liistighna'i 'anha bi takrar asy-syaklati 'inda ad-dhabti bil qalam. Oke, ayo baca. Secara istilah apa? Nunun sakinatun tatba'u akhirah akhirul ismi lafdhan wa tufariquhu khattan listighna'i anha bitakrar syaklati. Listighna anha bitakrari syaklatun inda dhabti bil qalam. Paham nggak ini? Perhatikan. Semuanya perhatikan. Tanwin secara bahasa apa? Suara. Nah, tapi maksud di sini adalah suara nun sakinah. Suara nun yang sukun. Tatba'u akhir al-ismi, yang mengikuti di akhir isim. Jadi letak tanwin ini selalu di akhir isim. Lafdhan, secara lafat atau tulisan, secara lafat. Wa tufariquhu khattan, dan dia secara tulisan tidak ada gitu. Paham nggak? Paham nggak ini? Ini contohnya tanwin. Dia sebenarnya ini adalah
Nun apa? Nun sukun. Yang terdapat di akhir isim. Langsung aja isim. Kalau ditulis, lafzan. Kalau diucapkan atau ditulis. Kalau diucapkan. Dia secara ucapan, Muhammadun. Muhammadun, ada nunnya ya? Muhammadun, ada nunnya. Namun, wa tufariquhu khattan, tapi ketika ditulis tidak ada gitu. Tidak ada nun. Ada nggak nun di sini? Nggak ada. Listighnai anha bitakrari syaklatin. Karena cukup karena tidak perlu untuk mengulangi barisnya gitu. Paham ya? Jadi tidak perlu diulangi lagi, tidak perlu misalnya dikatakan Muhammadun. Nah, jadi untuk menghilangkan ini maka cukup ditambahkan tanwin. Paham ya? Oke. Itu maksud dari tanwin. Oke, adapun di sini tentang alamatur rabi'ah dukhul harfin min hurufil khabdi nahwu dhahabtu minal baiti ilal madrasah fa kullu minal baiti wal madrasah. Ini insyaallah mudah ya. Jadi huruful khabdi dicontohkan di sini adalah min sama ila. Kemudian wa huruful khabdi hiya min walaha ma'anin. Nah, di sini karena ini adalah kita sekarang ini belajar muqaddimah. Namanya apa? Muqaddimah ajrumiyah. Jadi cuman untuk pemula gitu. Cuman muqaddimah sebenarnya. Maka di sini disebutkan wa hurufil khabdihiyah, huruf khafad adalah diantaranya adalah min. Walaha ma'anin. Apa maksudnya? Memiliki dua makna. Memiliki makna-makna. Ma'nan, ma'nayani, ma'anin. Jamak dari makna. Jadi min itu memiliki banyak makna, bukan cuman satu. Di antara makna min adalah al-ibtida'. Nah, di sini cukup satu makna yang disebutkan. Kenapa alasannya tadi? Karena adalah muqaddimah. Karena buku ini adalah untuk muqaddimah. Jurmiyah ini muqaddimah. Untuk pemula. Jadi tidak disebutkannya secara keseluruhan apa aja makna min. Di antaranya adalah ada min itu bermakna taukid terkadang, kemudian ada min itu terkadang bermakna tab'id, juz dan seterusnya. Contoh misalnya di taukid ma ra'aitu min ahadin misalnya. Ma ra'aitu min ahadin. Nah, itu fungsinya adalah tambahan saja untuk menegaskan. Kemudian wa ila wa min ma'aniha al-intiha. Contoh huruf khafd adalah di sini disebutkan juga yang kedua adalah setelah min ila. Dan dia juga ila ini memiliki makna yang banyak, di antaranya adalah salah satunya adalah apa? Al-intiha. Nah, al-intiha maksudnya adalah sampai. Nahu contohnya safartu ilal Iskandariyah. Aku safar sampai Iskandariyah. Bahasa Inggrisnya apa ini? Iskandariyah apa biasanya disebut orang? Alexandria. Wa'an. Nah. Wa'an. Min ma'aniha al-mujawazah. Wa'an memiliki makna yang banyak juga, tapi di antara salah satu maknanya adalah al-mujawazah, melewati. Melewati. Contohnya nahu ramaitu sahma 'anil qaus. Aku memanah lewat busur. Busurnya panahnya lewat busur. Wa ala, kemudian yang keempat setelah min, ila, kemudian an, sekarang ala. Di antara makna ala adalah al-isti'la, tinggi. Nahu
Sa'adtu 'al jabal. Aku naik mendaki di atas gunung. Sampai gunung, di atas gunung. Kemudian wa fi wa min ma'aniha, di antara makna dari fi ini adalah apa? Al-dzarfiyyah. Nahu al-ma'u fil kuz. Kemudian berikutnya rubba. Di antara makna rubba adalah at-taqlil, sedikit. Contohnya adalah rubba rajulin karimin qabalani. Jadi tanpa diartikan sedikitnya, misalnya rubba rajulin karimin qabalani. Mungkin saja ada orang mulia yang mendatangiku, yang menemuiku. Tapi jumlahnya sedikit, kemungkinan ini sedikit, itu maksudnya. Jadi kemungkinannya sedikit. Jadi misalnya antum melihat ada orang yang nggak suka sosial, nggak suka sosialisasi, nggak suka bermasyarakat, nggak terbiasa bermasyarakat, itu rubba rajulin karimin qabalahu. Ya mungkin saja ada orang yang mulia yang menemuinya, ya kan? Mungkin saja, tapi jumlahnya sedikit karena dia tidak suka bersosialisasi. Tapi sebaliknya, ada orang yang suka bersosialisasi, suka berteman. Ya kita katakan rubba rajulin qabalahu, tapi maknanya apa di sini? Hah? Apa makna rubba? Jadinya banyak. Ya mungkin saja banyak orang yang menemuinya gitu. Seperti itu. Jadi tergantung kondisi. Kemudian wal ba wa min ma'aniha at-ta'diyah. Di antara makna dari ba adalah at-ta'diyah, yaitu sebagai penyambung maf'ulun bih. Contohnya adalah marartu bil wadi, aku melewati wadi. Jadi untuk menjadikan sesuatu menjadi maf'ulun bih, atau bisa dikatakan dia sebagai kata pelengkap. Jadi kalau marartu wadi itu tidak boleh. Jadi harus dengan bi. Kemudian wal lam, wa min ma'aniha, di antara makna dari lam ini adalah al-milk, yaitu kepunyaan, kepemilikan. Nahu al-malu li Muhammad, harta itu milik Muhammad. Kemudian al-ikhtisas, nahu al-babu lid-dar, pintu itu milik rumah. Kemudian al-hasiru lil masjid. Apa al-hasir? Tikar. Tikar itu kepemilikan masjid. Al-istihqaq, hak. Nahu alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Kemudian wa min hurufil khafdi hurufil qasam wa hiya thalathatu ahruf. Di antara huruful qasam adalah huruful khafdi adalah huruful qasam. Dan huruful qasam ini hanya ada 3. Yang pertama al-waw, wa hiya la tadkhulu illa ala al-ismi adh-dhahir. Oke, perhatikan ya. Huruful qasam kita bahas di sini. Yang pertama apa tadi? Al-waw. La tadkhulu illa ala ismi adh-dhahir. Apa maksud ismi adh-dhahir? Apa? Isim yang nampak. Ini maksudnya apa? Hah? Bukan isim? Bukan isim dhamir. Contohnya apa? Wallahi. Antum tidak boleh mengatakan wahu. Ini tidak boleh. Paham ya? Kemudian berikutnya apa? Bi. Al-ba.
Apa? Hah? Definisinya apa? La takhtassu bi lafdin duna lafdin bal tadkhulu 'ala al-ismi adh-dhahir nahu billahi. Oke. Kesimpulannya adalah tadkhulu 'ala ismi adh-dhahir wa ad-dhamir. Contohnya apa di situ? Billahi. Kemudian bika ya Allah misalnya. Bika ya Rabb. Nah, ini kan isim. Isim apa nih? Isim apa bika nih? Isim domir. Kemudian yang terakhir apa? Ta. La tadkhul illa ala lafdzul jalalah. Nah, ini. La tadkhul illa ala lafdzil jalalah. Nah, ini hanya khusus untuk lafdzul jalalah. Tallahi. Tidak ada contoh yang lain. Kalau ini waw ini masih boleh wal syamsi. Tapi bagi Allah ya tidak boleh kita. Wadduha. Wal fajri. Apa lagi? Wal apa lagi? Enggak cukup penulisnya. Oke. Oke, adapun untuk mengenai alamatul fi'il insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pekan depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.